Mas Fitra, tadi ada angka yang saya paparkan kepada pemirsa Metro TV, dan itu angkanya kalau tidak salah kisarannya 51 triliun. Ya, itu untuk yang upper bound ya. Jadi 51 triliun itu adalah gelontoran dana fiskal yang untuk kemudian recovery period ya, antara 3 sampai 4 tahun ya. Jadi tidak langsung dalam 1 tahun. Tetapi ini kan wide ranging dari yang lower bound sampai upper bound. Yeah. Kalau kita bicara yang lower bound itu 28,8 triliun potensi kerusakannya, damage-nya. Sementara yang upper bound itu 37,1 triliun, tetapi ya tentunya dana kompensasinya itu harus lebih tinggi dibanding itu, karena untuk menutup luka itu jauh lebih tebal uangnya. Nah, kalau sebagai bandingan, kalau kita bicara tsunami Aceh 2004 itu jumlahnya kalau menurut data dari Brookings itu 41,1 triliun rupiah. Tapi 41,1 triliun rupiah kalau kita gunakan angka saat ini itu 120 triliun rupiah. Setara 120 triliun rupiah sekarang. Betul. Artinya apa yang terjadi di Sumatera meskipun sebenarnya ya dampaknya sangat wide ranging, tetapi sebenarnya masih sepertiganya dari tsunami Aceh. Nah, ini datanya saya kalibrasi dari data tsunami Aceh 2004, kemudian data Jogja 2008 dan juga gempa Palu 2018. Setelah kalibrasi data itu dan juga masukkan data-data asuransi ya untuk klaim segala macam, itu dapatlah angka seperti itu. 51 triliun. 51 triliun adalah dana kompensasi untuk recovery, tetapi untuk impact-nya itu antara 28,8 triliun sampai 37,1 triliun. Impact itu maksudnya sampai kondisi apa tuh? Betul. Jadi kalau kita bicara economy wide impact, artinya kita harus mengukur dari beberapa tempat sekaligus. Pertama dari sisi infrastrukturnya. Nah, ini kan yang sekarang sedang dihitung ya oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, sudah mengeluarkan angka 1 triliun misalnya. Tapi infrastruktur juga punya dampak lanjutannya, tidak hanya infrastruktur fisiknya, tapi infrastruktur non fisik itu juga harus dihitung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus menghitung productivity loss. Nah, kalau dalam hitungan saya, productivity losses-nya itu ranging antara 9,2 triliun sampai 11,4 triliun rupiah. Dan juga ada potensi household income loss, ya antara 4,1 sampai 4,9 triliun rupiah. Artinya orang-orang yang terdisplace ini kan nggak bekerja. Ketika nggak bekerja berarti sumber penghidupannya hilang gitu kan. Dan itu yang harus segera diintervensi. Nah, itu yang kemudian menjadi satu total bangunan dampak ekonomi ya dari bencana. Angka yang Anda sampaikan ini, Mas Fitra, itu angka resmi dari pemerintah karena Anda juga adalah tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, atau dari Anda sebagai ekonom UI atau Next Policy, atau yang mana nih? Ya, saya memang punya beberapa afiliasi sekaligus, Bung Leo. Tapi di sini saya hadir sebagai ekonom UI, yang kebetulan kampungnya juga di Sumatera Barat. Jadi saya bikin hitung-hitungan itu karena memang ya saya merasa penting ya untuk kemudian mengedepankan angka ini, untuk kemudian segera diketahui pemerintah, dan sepertinya Presiden sudah tahu ya angka-angka ini untuk segera diantisipasi. Sudah diadopsi belum angka itu? Untuk kemudian dinyatakan resmi oleh pemerintah? Mudah-mudahan ya, karena kalau kita lihat ya, ada potensi scaring effect, ada potensi efek luka ya, yang kemudian kalau tidak segera diintervensi langsung, jadi window-nya itu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau tidak ada keluar dalam sejumlah tertentu uangnya, itu bisa ada scaring effect. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.